Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami dengan judul Dinamika Pembaruan Pendidikan yang beranggotakan saya, Elsa Reviarmila dengan NPM 123, Tifki Nur Apriantama dengan NPM 106, Pramesti Sekar dengan NPM 116, Heprin Arvina dengan NPM 121, Angin Anjosia dengan NPM 134, Wildan Fitra Rianda dengan NPM 141, dan Muhammad Al-Ghifari Putra dengan NPM 144. Berikutnya adalah pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh para pemateri. Kepada para pemateri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Pramesti Sekar sebagai pemateri pertama yang akan membacakan materi mengenai konsep pembaruan pendidikan. Dimensi pembaruan pendidikan merupakan gambaran kejadian yang sering timbul dalam masyarakat kita. Pergeseran nilai pembaruan mulai timbul di masyarakat seiring dengan tumbuh kembangnya masyarakat itu sendiri. Berbagai macam pandangan dalam dunia pendidikan juga mengalami perubahan yang cukup besar dan berpengaruh terhadap proses pendidikan, termasuk dalam pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi. Perubahan dalam pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai indikator yang timbul baik dalam penyelenggaraan maupun dalam proses dan produknya. Tujuan dimensi pembaruan mengandung makna bahwa harus ada nilai dan prinsip ekonomi di dalamnya tanpa mengabaikan konsep dan prinsip pendidikan. Pengaruh aspek ekonomi dalam pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan disimpulkan terdapat paling sedikit 6 aspek ekonomi. Keenam aspek tersebut saling berpengaruh satu sama lain dan dapat juga dikatakan terintegrasi. Keenam aspek tersebut yaitu yang pertama, kemampuan technical knowledge, yaitu pada proses pendidikan luar sekolah, peserta didik harus dibekali dengan kemampuan teknik yang di dalamnya termasuk kemampuan marketable, memahami pelanggan, dan memahami lingkungan. 2. Kemampuan untuk belajar dan tumbuh, yaitu proses pendidikan hendaknya mendorong peserta didik untuk mempunyai ide atau gagasan atau kreativitas, bukan hanya sekedar sebagai instrumen. Yang ketiga, kemampuan untuk membuat keputusan, yaitu mampu membuat keputusan dalam berbagai situasi tertentu. Yang keempat, mempunyai motivasi, yaitu mempunyai motivasi atau daya juang yang tinggi. 5. Mempunyai komitmen, yaitu komitmen terhadap apa yang dilakukan. 6. Teamwork atau kerja tim, yaitu mampu bekerja dalam satu tim atau bekerja sama. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, faktor-faktor yang wajib diperhatikan dalam pembaruan pendidikan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan ada 5, yaitu guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan lingkup masyarakat. Yang pertama, guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Guru juga harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, siswa. Sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar, siswa memegang peran yang sangat dominan. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan intelijensi, daya motoril, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Hal ini bisa terjadi apabila siswa juga dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan, walaupun hanya dengan mengenalkan kepada mereka tujuan daripada perubahan itu mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, sehingga apa yang mereka lakukan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan dengan konsekuen. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum pendidikan
Lebih sempit lagi, kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya, merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga, dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti program-program yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pembaruan pendidikan, perubahan itu sebaiknya sesuai dengan perubahan kurikulum atau perubahan kurikulum diikuti dengan pembaruan pendidikan, dan tidak mustahil perubahan dari kedua-duanya akan berjalan searah. Yang keempat, fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan, tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam pembaruan pendidikan, tentu fasilitas itu merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Fasilitas, terutama fasilitas belajar mengajar, merupakan hal yang esensial dalam mengadakan perubahan dan pembaruan pendidikan. Oleh karena itu, jika dalam menerapkan suatu inovasi pendidikan, fasilitas perlu diperhatikan, misalnya ketersediaan gedung sekolah, bangku meja, dan sebagainya. Yang kelima, lingkup sosial masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tapi bisa membawa dampak baik positif maupun negatif dalam pelaksanaan pembaruan pendidikan. Masyarakat secara langsung atau tidak langsung, sengaja maupun tidak, terlibat dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat di mana peserta didik itu berasal. Tanpa melibatkan masyarakat sekitarnya, inovasi pendidikan tentu akan terganggu, bahkan bisa merusak apabila mereka tidak diberitahu atau dilibatkan. Keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan sebaliknya akan membantu inovator dan pelaksana inovasi dalam melaksanakan inovasi pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang faktor-faktor yang dominan pada pembaruan pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan, evaluasi, dan pendidikan. Setiap satuan tingkat dari pendidikan harus diberikan kewenangan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu pengelolaan kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum pendidikan dasar wajib memuat berupa pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan, kejuruan, muatan lokal. Yang ketiga yaitu proses belajar mengajar. Masyarakat global seperti dewasa ini adalah masyarakat terbuka, rasional, dan kritis. Selanjutnya yang keempat ada perkembangan ilmu pengetahuan. Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, maka semakin dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan yang ada. Yang kelima yaitu tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Pembaruan dalam pendidikan yang dilakukan dituntut agar dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, yaitu dunia kerja, itu bisa relevan sehingga setiap lulusan dapat berguna atau mempunyai bekal keterampilan sehingga tidak terjadi pengangguran. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu analisis tujuan pembaruan pendidikan. Pembaruan pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Secara luas, tujuan pembaruan pendidikan di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, meratanya pelayanan pendidikan. Yang kedua, lebih serasinya kegiatan belajar dengan tujuan. Yang ketiga, efisiensi dan ekonomisnya pendidikan. Yang keempat, lebih efektif dan efisiensinya sistem penyajian. Yang kelima,
lebih lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan. Yang keenam, lebih dihargainya unsur kebudayaan nasional. Yang ketujuh, lebih kokohnya kesadaran identitas dan kesadaran nasional. Yang kedelapan, tumbuhnya masyarakat gemar belajar. Yang kesembilan, tersebarnya paket pendidikan yang memikat, mudah dicerna dan mudah diperoleh. Dan yang ke-10, meluasnya kesempatan kerja. Hamid Jojo 1974, beliau menjelaskan tujuan utama pembaruan merupakan meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang, dan sarana termasuk struktur dan prosedur organisasi. Tujuan pembaruan pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana, serta jumlah pendidik yang sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya menurut kriteria kebutuhan pendidik, masyarakat, dan pembangunan, dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Secara sistematis, arah tujuan pembaruan pendidikan Indonesia adalah yang pertama, mengejar berbagai ketinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pada akhirnya pendidikan di Indonesia mampu semakin berjalan sejajar dengan berbagai kemajuan tersebut. Yang kedua, mengusahakan terselenggaranya pendidikan setiap jenis, jalur, dan jenjang yang bisa melayani setiap warga negara secara merata dan adil. Yang ketiga, mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efisien dan efektif, menghargai kebudayaan nasional, lancar dan seumpamanya sistem informasi kebijakan, mengokohkan identitas dan kesadaran nasional, menumbuhkan masyarakat gemar belajar, menarik minat peserta didik, dan banyak menghasilkan lulusan yang benar-benar diperlukan untuk berbagai bidang pekerjaan yang ada di kehidupan masyarakat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih moderator. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang masalah-masalah sebagai dinamika hidup. Dinamika kehidupan manusia selalu diwarnai dengan beragam kondisi yang semuanya itu bisa dikategorikan ke dalam kedua kelompok besar, yaitu kondisi baik. Kondisi baik bisa kita terjemahkan dengan keharmonisan, keamanan, dan ketentraman. Sebaliknya, kondisi tidak baik bisa kita definisikan dengan ketidakharmonisan, ketidaknyamanan, dan ketidakamanan. Kelompok manusia itu bisa dibagi setidaknya menjadi 3, yaitu kelompok anak-anak, kelompok remaja, dan kelompok orang tua. Dari ketiga kelompok itu, yang cukup menarik untuk selalu dikaji adalah kelompok remaja, karena dinamika kehidupan remaja terkesan aktif, dinamis, dan cenderung berubah-ubah. Di antara problem yang sering dihadapi remaja adalah perkelahian, indisipliner, merasa paling kuat, kasus pergaulan bebas, narkoba, bahkan sampai seks bebas atau free sex. Banyak sekali ditemui masalah-masalah di atas terjadi di lingkungan sekitar. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu beberapa pembaharuan dalam pendidikan di Indonesia. Masalah pendidikan tidak bisa diselesaikan begitu saja. Butuh waktu lama untuk bisa mengurangi masalah ini. Di Indonesia, reformasi sistem 12 pendidikan diperlukan untuk mewujudkan pembangunan sistem pendidikan. Bentuk reformasi pendidikan meliputi: yang pertama, ada pemutakhiran kurikulum; yang kedua, ada manajemen pendidikan inovatif; yang ketiga, pengembangan pendidikan ekstrakurikuler; dan yang terakhir, ada homeschooling. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian materi penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.